Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparno, guru dari SMA Negeri 1 Cidahu. Dan hari ini saya akan menceritakan tentang pemecahan masalah pembelajaran di sekolah. Yang pertama yang jadi masalah adalah ada salah satu siswa di sekolah yang saya ajar memiliki masalah kehadiran. Dia kadang masuk dalam satu minggu, kadang dalam minggu berikutnya tidak masuk lagi. Saya tanya ke teman-temannya masalahnya kenapa, apakah dia benar sakit atau ada kegiatan lain atau ada masalah lain yang tidak diketahui. Teman-temannya bercerita ternyata temannya yang alfa itu, yang suka tidak hadir itu tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah bercerita gitu, ada masalah apa di rumahnya. Dan setelah dicek sama teman-temannya, main ke rumahnya, tidak ada masalah, tidak sakit, tidak ada masalah lain yang menyebabkan dia tidak mau ke sekolah. Ternyata ada hal yang mungkin tidak bisa diceritakan ke temannya gitu. Nah, saya coba ketika dia ke sekolah, saya ajak ngobrol permasalahannya, kenapa, akar masalahnya apa yang jadi penyebab dia tidak bersekolah. Setelah ngobrol panjang lebar, terus juga saya buat nyaman dia bercerita tentang masalahnya, akhirnya dia curhat, menceritakan permasalahannya bahwa dia tidak nyaman ketika berada di kelas. Tidak nyamannya karena apa? Karena dia merasa teman-temannya sering membuli dia, merundung dia, menjelek-jelekan dia, bercandain dia. Akhirnya dia ketika di kelas itu seolah-olah jadi sorotan, tapi sorotan yang tidak baik gitu. Membuat dia tidak mau ke sekolah, membuat dia malas ke sekolah gitu. Mau cerita ke orang tua dia mungkin malu, mau cerita ke temannya juga mungkin tidak begitu paham gitu. Nah, setelah saya telusuri, oh masalahnya seperti itu, dan setelah saya lihat kondisi kelasnya, memang teman-temannya bukan hanya ke dia, ke teman-teman yang lain juga suka bercanda gitu. Bercandanya memang menjurusnya ke hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kalau orang yang mudah tersinggung akan cepat tersinggung. Nah, oke, saya tanya ke dia, apakah kalau misalkan teman-temannya sudah tidak membuli, sudah mulai berubah, dia akan berubah untuk rajin ke sekolah? Dia katakan siap, saya siap ke sekolah Pak, siap belajar karena saya juga punya cita-cita yang tinggi Pak, melanjutkan kuliah, ingin kerja yang enak, itu saya juga ingin membanggakan orang tua. Bagus kalau misalkan kamu mau berubah, gitu, kata saya ke dia. Dan setelah itu saya coba berkomunikasi dengan teman-temannya. Saya kumpulkan semua teman-teman dalam satu kelas itu yang sering bergaul dengan dia. Saya ajak tanya-tanya, saya mulai ajak diskusi teman-temannya. Saya bercerita tentang bagaimana berhubungan baik dengan orang, bagaimana berkomunikasi dengan orang, dan saya sampai pada satu bahasan bahwa teman kalian ini kenapa tidak masuk kelas? Karena kalian. Mereka kaget, kok bisa begitu seperti itu Pak? Ya, karena mungkin teman kalian ini tidak suka kalau kalian bercanda pada hal-hal yang negatif, apalagi fisik. Dan mereka, teman-temannya baru sadar ternyata bercandanya tidak diterima oleh temannya yang satu ini gitu. Dan saya katakan bercanda boleh, tapi bercandanya jangan sampai berlebihan dan harus diterima oleh setiap orang. Dan mereka mengaku bahwa mereka tidak sadar bahwa itu salah, dan mereka mengaku akan berubah, mereka mengaku akan mulai memperbaiki, dan mereka akan meminta maaf gitu. Di hadapan banyak orang, di hadapan teman-teman yang lain, mereka bersama-sama minta maaf, bersalam-salaman, berjanji tidak akan mengulangi dalam satu momen, dan temannya yang merasa dibully juga memaafkan. Situasinya cukup emosional, mereka saling mengerti bahwa oh kita harus sama-sama belajar karena saling sama-sama masih muda gitu, saling bercerita gitu. Ke depan
kalau ada temennya yang sakit atau ada masalah, mereka berjanji akan saling mengkoreksi, akan saling bercerita masalahnya apa, kita selesaikan sama-sama. Ternyata solusinya dengan ngobrol dengan yang bermasalah dan ngobrol dengan temannya, didapatkan solusi yang baik gitu. Akhirnya siswa yang tadi tidak mau sekolah gara-gara dibully sekarang malahan lebih aktif, rajin dalam setiap aktivitas. KBM juga suka maju ke depan, mengangkat tangan lebih dahulu, dan kegiatan-kegiatan ekskul juga lebih berani dia karena dia merasa ada support dan dukungan dari teman-temannya yang sudah berubah menjadi support lebih baik lagi, dan sudah mulai saling mendukung antar satu sama lain. Bercandanya juga bercanda yang lebih positif gitu. Mungkin itu video dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.